Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Fisa Hanum dengan NIM J120-200-199. Saya berasal dari kelas C, Prodi Fisioterapi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek warga negara mata kuliah Pancasila. Sebagai awalan, di sini saya paparkan produk proyek warga negara yang saya buat berupa poster. Dalam poster kali ini, saya mengambil topik pro dan kontra pemilihan umum di era pandemi, dan ini juga saya gunakan sebagai judul poster. Di poster kali ini dijelaskan alasan berbagai pihak memilih pro terhadap pemilu 2020 dan kontra terhadap pemilu 2020. Dari pandangan pro sendiri terdapat Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo yang menyatakan bahwa pemilihan umum tidak bisa ditunda karena tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Keputusan ini diambil demi menjaga hak konstitusi rakyat dalam memilih dan dipilih. Dan juga terdapat pandangan dari DPR Republik Indonesia, tepatnya Komisi 2. Mereka menyatakan akan meminta KPU untuk merevisi perundang-undangan yang mengatur pemilu 2020 dan meminta pemerintah serta penyelenggara untuk terus berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID-19. Sedangkan dari pihak kontra terdapat NU dan Muhammadiyah. Mereka meminta agar pemilu 2020 untuk ditunda karena melihat kasus COVID di Indonesia yang kian meningkat dan mereka berpendapat bahwa nyawa masyarakat itu lebih penting daripada pemilu ini. Dan agar terkesan tidak monoton, di poster ini pula saya sisipkan beberapa animasi yang cocok dan juga jumlah wilayah yang melakukan pemilihan umum pada 2020 kali ini, yaitu terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Nah, untuk isi dari konten produk yang saya buat kali ini, saya dapatkan dari dua sumber referensi, yaitu media online dan perundang-undangan. Untuk media online sendiri, saya dapatkan dari kompas.com pada Kamis 24 Desember 2020 pukul 18.41 melalui link URL. Sedangkan dari perundang-undangan saya dapatkan dari Revisi Perpu nomor 2 tahun 2020 terkait pemilihan kepala daerah serentak, terutama perubahan pasal 120 serta penambahan pasal 122A dan 201A. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai relevansi dengan mata kuliah, yang kedua mengenai relevansi dengan program studi, yang ketiga mengenai muatan nilai Pancasila pada produk, yang keempat mengenai manfaat yang diperoleh, yang kelima mengenai kekurangan dan kelebihan produk, dan yang terakhir mengenai saran untuk tugas proyek warga negara selanjutnya. Yang pertama mengenai relevansi dengan mata kuliah. Untuk relevansi topik produk yang saya buat dengan mata kuliah Pancasila, saya dapatkan sebagai berikut, yaitu bahwa pemilihan umum merupakan wujud dari demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, pemilu merupakan sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi sudah jelas bahwa pemilihan umum sangat berkaitan dengan Pancasila, karena dalam pemilihan umum itu pun dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila itu sendiri. Untuk nilai Pancasila apa yang terdapat di pemilu akan saya bahas nanti. Yang kedua mengenai relevansi dengan bidang studi. Untuk relevansi topik produk yang saya buat dengan bidang studi saya yaitu fisioterapi, menurut saya adalah orang yang positif COVID, apalagi yang melakukan isolasi di rumah sakit, memerlukan bantuan dari fisioterapi untuk memelihara ketahanan fisik dan mental pasien dan membantu status imunitas pasien dengan latihan fisik. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui ya bahwa COVID itu erat kaitannya dengan fisioterapi, terutama bagi orang yang positif COVID dan dirawat ataupun isolasi di rumah sakit. Mereka itulah yang butuh latihan fisik dengan dibantu oleh fisioterapis. Tujuannya apa? Ya pastinya untuk memelihara ketahanan fisik dan mental pasien dan membantu status imunitas pasien dengan latihan fisik. Kita semua tahu ya bahwa kebanyakan atau mungkin semua orang yang positif COVID pasti mentalnya terganggu karena merasa tertekan dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka itu terpapar virus.
Apalagi harus diisolasi sendiri di dalam satu ruangan. Pastinya mereka merasa stres yang cukup serius. Nah, disinilah peran fisioterapi itu bekerja untuk membantu pasien dalam memelihara mental pasien dengan bantuan latihan fisik seperti olahraga ringan dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenai muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Tadi sudah dikatakan bahwa pemilihan umum erat kaitannya dengan Pancasila karena pemilu dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terdapat di Pancasila. Lalu apa aja nilai Pancasila yang terdapat pada pemilu? Nah, terdapat pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pada sila keempat ini menyatakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan esensi dari demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi yang demikian itu dapat dijalankan melalui pemilu dan pilkada secara langsung maupun secara tidak langsung oleh DPR ataupun DPRD dan atau diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat dalam bingkai permusyawaratan rakyat. Next, yang keempat mengenai manfaat yang diperoleh. Nah, setelah membaca dan memahami betul mengenai poster yang saya buat, diharapkan mereka dapat mengerti betul tentang pro dan kontra pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan pemilihan umum pada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi. Menjadikan kita lebih aware terhadap keadaan dan situasi di Indonesia. Dan selain itu, kita dapat mempelajari mengenai tata cara pemilihan umum di Indonesia pada 2020 kali ini. Yang kelima, mengenai kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Untuk kekurangan pada poster ini menurut saya adalah terdapat beberapa ukuran font yang terlalu kecil karena penjabaran isi. Terutama untuk kalangan lansia yang memiliki pandangan mata kurang, ini menjadi masalah bagi mereka karena ukuran font yang terlalu kecil menjadikan mereka sulit membacanya. Dan untuk kelebihan poster ini sendiri, pastinya terdapat berbagai pandangan pihak mengenai pro dan kontra pemilu 2020. Tadi ya sudah dibacakan bahwa terdapat pihak-pihak mana yang pro dan yang kontra terhadap pemilu 2020. Selain itu, isi juga dijelaskan secara detail mengenai alasan pihak tersebut memilih pro dan kontra. Dan juga kelebihan poster ini adalah karena pemilihan warna, desain, dan animasi yang menarik. Yang terakhir mengenai saran untuk tugas proyek warga negara di tahun berikutnya. Menurut saya proyek ini sudah bagus dan harus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Karena tugas seperti ini menjadikan mahasiswa mengamati, peduli, dan mempelajari mengenai kejadian ataupun situasi yang terjadi di sekitarnya. Dengan begitu, mahasiswa menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, tugas ini juga menjadikan mahasiswa lebih berpikir kritis mengenai nilai-nilai Pancasila dengan mengaitkan dengan topik yang dipilih. Sekian penjelasan saya mengenai proyek warga negara mata kuliah Pancasila Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.